Ya, selamat bertemu kembali. Ini gambar renovasi Masjid Al-Wusta sebelum direnovasi. Ini gambar aslinya dengan mihrab kotak, ada jendela, kemudian samping kirinya sebelah pintu itu ada jendela kotak. Kemudian di bagian kirinya itu ada jendela kotak juga dua, pintunya dua, depan dan belakang. Kemudian yang sebelah kanan itu tempatnya putri. Kemudian atasnya ada, kalau orang sini ngarani jendela angin-angin. Itu yang bawah 3, di semua sisi, yang atas 2. Kemudian tersusun jadi 3 tingkatan yang bangunan utama. Kemudian bangunan mihrab, bangunan serambi yang paling belakang itu. Ini Masjid Al-Wusta yang dulu dari Kudus, Jawa Tengah. Al-Wusta itu karena pertengahan antara Kudus dan Muria. Pertengahan itu ya masjid ini, Masjid Al-Wusta ini, antara Kudus dan Muria, antara Sunan Kudus dan Sunan Muria 10 kilo, itu tengah-tengahnya itu Masjid Al-Wusta ini. Pinggir jalan ini denah yang direnovasi. Ini yang titik-titik merah ini, yang 4 ini yang ada lingkaran ini Soko. Kemudian yang titik merah ini yang persegi, ini sebuah cakar ayam. Kemudian sambung juga sebuah cakar ayam. Ini cakar ayam yang merah cakar ayam. Yang merah cakar ayam. Ini serambinya, yang kotak T ini serambi. Kemudian yang paling kanan ini, paling ujung ini perpustakaan. Yang area wudhu ini loh, ini kan tingkat. Ini area wudhu laki-laki dan perempuan. Atasnya ini itu tingkat ya, itu ruang perpustakaan. Kemudian depannya ini ada menara yang ada selangan loh. Di selang ini depan pintu dan depan kamar mandi laki-laki perempuan ini menara. Ini perpus yang paling kanan. Kemudian ini masjid dari posisi posisi belakang.
depan apa belakang ya? Kalau masjid itu pokoknya yang mesti berlawanan dengan mihrab itu entah depan entah belakang itu. Kalau menurut saya sih ini belakang, karena masjid itu menghadap ke kiblat. Aslinya itu yang depan tuh yang ada mihrabnya itu, ini belakang. Ini menaranya yang samping kanan ini, kehalang sama perpus atau tempat yang bawahnya tempat wudhu. Ini serambi nih. Ini kelihatan apa namanya menaranya. Ini yang paling kanan ini tempat apa namanya wudhu laki-laki dan perempuan, kemudian menara dan serambi. Ini serambinya ada yang bawah ada marmernya, yang atas karawangan, yang paling yang kanan juga karawangan, yang apa lubang-lubang itu loh, yang apa namanya di atas marmer merah, yang di atas pilar-pilar itu karawangan itu. Nah, ini dari depan. Ini mihrabnya itu bentuk dari segitiga dengan jendela di samping kanannya 1, di samping kiri 4, jadi jendelanya 5. Kemudian masih sama terus susun dari 3 buah tingkatan. Empat mustoko ya. Mustoko itu yang paling atas. 3 buah tingkatan masih sama tapi lebih tinggi. Ini direnovasi, ditinggikan. Kemudian yang yang atas ini dak talang sampai yang 4 ini loh, yang jendela atasnya jendela 4 ini dak talang sampai sini, yang tempat dulunya tempat putri. Ini juga yang bawah ini juga marmer merah. Kemudian yang mihrab ini batu alam. Kemudian jendelanya itu dari kayu jati TPK. Jendelanya ada 5, 1 sebelah kanan dan 4 sebelah kiri. Kemudian atas jendela ini itu profilan muser, profilan semua di profil lah. Tingginya itu lebih dari setengah meter. Ini dari kelihatan samping utara kelihatan. Pintunya itu ada, kalau yang utara ada, yang kiri ada 4, yang kanan ada 4, jadi 8. Itu menaranya. Ini yang bawah itu
marmer, kemudian yang atasnya itu karawangan. Orang bilang itu karawangan, entah Karawang Jawa Barat atau niru atau gimana nggak tahu, atau namanya memang karawangan nggak tahu saya. Ini dari sisi kanan samping kelihatan 4 pintu ini yang ini. Sama juga Jati TBK dengan Kupu Tarung. Selatan yang kanan 4, yang kiri 4. Kemudian jendelanya itu yang kiri 1, yang kanan 4. Mihrabnya modelnya segitiga dengan batu alam dan hot tulisan di hampir atasnya. Kemudian yang atas itu, yang atasnya jendela itu di profil dan dak talang sampai dari pokoknya kaputren. Ini dari atasnya. Dak talang itu yang paling rendah itu loh, bangunan yang cungkupnya paling rendah itu dak talang muser tuh. Dak-talang semua, pokoknya yang tidak bertingkat itu dak-talang. Jadi airnya itu bukan bukan notos jatuh ke bawah, ya jatuh ke bawah, bukan di luar itu gendang, tapi di dalam. Ini dari atas. Jadi dak talang ntar mengalir ke pipa ya sampai bawah juga, tapi tidak menjatuhi orang-orang, kecuali yang bangunan yang bertingkat itu emang airnya mengalir ke bawah lewat gendang-gendang. Jadi kalau di bawahnya ya kejatuhan. Ini rangganya. Untuk paling atas sendiri mustoko, kemudian bawahnya lagi. Kalau tadi kan jendela angin-angin itu ada 2, satu sisinya ini ada 4 tapi berlubang. Kemudian sela-selanya itu batu bata ringan, sama seperti juga bata ringan. Ini yang tadi merah-merah tadi, ini bangunan yang pendukung dari tingkatan ini. Bangunan yang merah-merahnya itu tadi yang ada cakaranya. Serambinya kelihatan yang paling belakang. Kemudian paling kanan itu pintu, kemudian jendela samping mihrab itu tempat pengimaman. Kemudian samping kiri itu 4 buah jendela, sama pintunya paling kiri juga ada 4.
Ini dari ukuran apa namanya, strukturnya, ukuran strukturnya. Atau apa namanya, ya struktur cagak itu, soko cagak ini struktur. Ini kalau dari dalam ini yang ada tulisannya ini mihrab, ini pengimaman, mihrab pengimaman. Ini yang ada itu tempat khotbah yang ada kursinya. Nah, ini soko yang di depan kita ini soko. Tadi yang merah-merah yang bulet, dibuletin itu ada 4, sokonya juga ada 4. Kemudian sampai atas, sampai ke tingkat yang susun yang kedua. Susun yang kedua apa yang ketiga ya? Yang ketiga kayaknya. Soko ini susun yang ketiga. Soko ini susun yang ketiga. Ini dari sebelah, kalau dari dalam sebelah kanan ini memakai balok gantung tapi besi. Kemudian apa namanya, yang direnovasi ini panjangnya itu ada 10 meter, panjangnya ada 21 meter, kemudian lebarnya ada 10 meter. Pokoknya ada lampunya kertip-kertip gitu di tengah antar. Di ya soko, di tengah soko ada lampunya. Kemudian yang paling bawah itu ada marmernya. Marmer, soko-soko itu pakainya marmer. Yang bulat-bulat itu loh, itu marmer. Ntar lantainya juga marmer. Ini pintu utama, kupu tarung juga. Anak pintu juga kupu tarung. Yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Yang sebelah kiri tengah itu pintu utama. Pelaponannya ntar kayak gini. Pelaponannya ntar kayak gini. Yang atas nih loh, pelapon. Kemudian bangunan yang kotor itu ada kaligrafinya, luar dan dalam. Nggak ada yang terlewat ya.
Ini yang bulat-bulat ini soko itu sampai atas, sampai susun 3, yang susun 3 itu. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.